Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami mengucapkan minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sesungguhnya mohon maaf ini sebenarnya kepada Allah yang paling utama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Tiada Tuhan selain Allah, dan Allah lah yang Maha Besar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan Allah Maha Besar, dan miliknya lah segala puja dan puji. Shadaqallahul azim. Setelah 30 hari berpuasa di bulan Ramadan, maka raihlah hari kemenangan di Idul Fitri ini. Secara syariatnya demikian. Mari kita kaji secara hakikatnya. Bagaimana yang dimaksud puasa itu? Puasa di sisi Allah itu bukan yang ada di dohir, bukan yang ada di syariat, yakni tindak lakunya badan. Karena selama ini kita hanya menyaksikan puasanya tindak lakunya badan saja. Puasanya zahir, puasanya badan, menahan lapar dan dahaga.
Itu puasa secara badaniah, secara syariatnya. Sedang puasa di dalam hakikatnya, Allah itu hanya memandang keadaan hati hambanya. Allah tidak memandang wajah dan hartamu. Allah tidak memandang ilmumu. Allah tidak memandang amal badaniamu. Allah tidak memandang nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Akan tetapi Allah hanya memandang kondisi hatimu. Di dalam hatimu yang maha besar itu adalah Allah sebagai Tuhanmu, ataukah yang maha besar di dalam hatimu adalah diri manusiamu yang selama ini mentuhani hidup dan badan ini? Hanya disitulah Allah memandang. Jadi bila kita bisa memahabesarkan Allah daripada memahabesarkan diri kita di hati kita, itulah yang dikatakan puasa. Puasa dari kewujudan manusianya yang hadir, yang hudur di hati kita hanyalah Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar. Terus bagaimana caranya memahabesarkan Allah di hati kita? Bagaimana mungkin kita bisa memahabesarkan Allah di hati kita, sementara yang jadi Tuhan di hati kita adalah diri kita sendirilah yang wujud selama ini. Diri kita sendirilah yang hidup selama ini. Diri kita sendirilah yang berkuasa selama ini di hati kita. Bagaimana mungkin kita dikatakan mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah di dalam segala solat dan ibadah kita, bila di dalam hati kita masih maha besar kewujudan hawa nafsu kita sendiri selama ini? Maka tidak dikatakan puasa di sisi Allah, bukan dikatakan bulan Ramadan di sisi Allah, karena Allah berfirman di dalam bulan Ramadan itu adalah bulan yang suci, di mana hawa nafsu, iblis, setan semua dibelenggu oleh Allah, sehingga tidak bisa berpuasa lagi, mengotori di dalam bulan yang suci. Kenapa bulan itu dikatakan bulan yang suci? Karena di dalamnya suci, bersih dari kemahabesaran wujud diri manusianya. Coba kita ingat waktu kita bayi. Apakah kita ada di dalam bayi? Apakah kita bisa menyaksikan keadaan bayi kita? Kan tidak. Seperti itulah yang dikatakan fitrah, suci dari kemunculan
hawa nafsu manusia kita sendiri. Karena suci itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri yang suci, tak satu pun manusia suci kecuali sucinya Allah. Maka dari itu, siapa sih Allah itu? Allah itu la ilaha, tiada Tuhan selain illallah, selain Allah. Berarti la ilaha, tiada Tuhan. Berarti selama ini wujud yang ada di dalam hati kita selama ini, apa-apa yang kita saksikan di dalam hati kita ini, terutama diri kita sendiri, dan kita gemar menyaksikan dunia dan apa-apa yang kita cintai di hati, inilah Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka Tuhankanlah Allah dengan menghancurkan tauhid-tauhid Tuhan-Tuhan yang ada di hati kita. Dunia fana kita hancurkan, kita lengserkan dari singgasananya hati. Keakuan diri wujud manusianya kita lengserkan juga, ditiadakan, dikembalikan kepada alam kefitrahannya. Di manakah alam kefitrahan manusia? Alam kefitrahan manusia itu ketika manusia dengan rela dan ridho kembali ke alam hakikatnya. Hakikatnya manusia itu kan Adam. Hakikatnya manusia itu kan mati. Maka masuklah ke dalam hakikat dirimu, wahai manusia. Bila engkau ingin bertuhan hanya kepada Allah, maka maha besarkanlah Allah daripada engkau memaha besarkan kewujudan diri manusiamu di hatimu. Lalu siapakah Allah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hidup yang kekal lagi terus menerus. Jadi ketahuilah bersama, siapa sih Tuhan yang disebut-sebut bernama Allah itu sejatinya? Nama Allah itu hanyalah nama. Setiap nama ada pemilik namanya. Siapa Allah itu? Allah itu adalah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup diri manusia, itulah Allah. Lalu bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah selama ini, sementara yang jadi Allah kita manusianya, yang ngaku-ngaku jadi Allah tapi tidak sadar, tapi tidak faham, karena butanya mata hatinya, karena kerasnya hati melebihi kerasnya batu, itulah manusia tidak menyadarinya, karena sudah lamanya menguasai, merajai singgasana hatinya, sehingga buta akan sifat hakikat diri sejati
manusianya. Maka dari itu, maka relakanlah serta ridho kepada Allah bahwa hidup ini sebenarnya bukan hidup Abdul Halimnya, bukan hidup nama manusianya, akan tetapi hidup inilah Allah. Maka nyatakanlah Allah di dalam kehidupan ini, baik hidup yang di sini, baik hidup yang di sana, baik hidup yang di mana-mana. Esakanlah, ahadkanlah bahwa hidup ini Allah. Maka dari itu, bila kita sudah mengetahui, sudah mengenal, sudah tahu bahwa hidup ini Allah, maka sucikanlah Allah kembali di hati kita. Maka maha besarkan Allah kembali di hati kita. Maka maha besarkanlah Allah daripada memaha besarkan diri kita di hati kita. Inilah cara berpuasa di sisi Allah. Berpuasa dari kewujudan diri manusianya, menyatakan di dalam hati kewujudan Tuhannya, yakni hidup inilah Allah. Ketika manusianya sudah kembali ke alam keabadiannya, yakni alam ketiadaan, alam Adam, alam kegoiban, alam kematian. Bila hidup ini Allah, berarti diri manusianya mati, wajib mati. Karena jalan untuk bertemu Allah itu adalah lewat pintu kematian. Maksudnya bukan matinya badan, akan tetapi matinya rasa pengakuan diri kita selama ini, yang mana diri kita selama ini merasa bahwa hidup ini hidup diri manusianya. Ilustrasinya begini, bagaimana mungkin Allah yang maha hidup menghidupi yang hidup, bila selama ini kita merasa hidup? Mana mungkin Allah menghidupi manusia? Jeruk makan jeruk. Karena manusia tidak punya hidup itulah, maka Allah menghidupi manusia sejak dari tanah hingga menjadi bayi sampai saat ini, hingga nanti menjadi tanah lagi. Allah lah yang meliputi di dalamnya, baik di dalam ataupun luar, semua Allah lah yang meliputi. Maka dari itu, mana mungkin manusia ini punya hidup tanpa hidupnya Allah. Nah, mari kita hapus nama-nama diri manusia kita di hati kita. Hapus nama-nama kita di dalam kehidupan ini. Hapus nama diri manusia kita di dalam nyawa ini. Hapus nama manusia kita di dalam jiwa ini, yang selama ini kita anggap namanya seperti nama manusia kita, yakni hidup Abdul Halimnya. Maka hapuslah pelan-pelan, persembahkan kembali. Hapuslah pelan-pelan sampai suci dan persembahkan kembali. Bila sudah suci dari pengakuan diri nama manusia kita, persembahkan lagi
tulis lagi bahwa nama hidup, nama jiwa, nama nyawa, nama hati, nama roh itu dengan nama Allah. Jadi hidup inilah Allah. Maka rasakanlah dengan rasa yang suci bahwa hidup ini Allah. Setelah kita bisa merasakan bahwa hidup ini Allah, pasti Anda akan menemui pintu kemenangan, yakni Idul Fitri. Maka nyatalah di dalam hati kita dan di luar diri kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka nyatalah kemahabesaran Allah yang menguasai, yang meliputi kehidupan ini, yang menguasai, yang meliputi kekuasaan ini, yang menguasai, yang meliputi kekuatan ini, yang menguasai, yang meliputi penglihatan mata ini, yang menguasai, yang meliputi ilmu-ilmu ini, yang menguasai, yang meliputi pendengaran telinga ini, yang menguasai dan meliputi kalam-kalam ini. Jadi sudah libur dari kehambaannya. Yang ada hanya Allah lah yang maha besar. Ketika apa saja, ketika duduk, ketika berdiri, ketika berjalan, ketika sholat, ketika ibadah apa saja, maha besarkanlah Allah di dalamnya. Hadirkanlah Allah di dalamnya. Itulah yang dimaksud mengabdi. Itulah yang dimaksud bertuhankan Allah, berwalikan Allah, khalifatullah. Karena sesungguhnya seluruh manusia itu adalah berwalikan Allah. Tapi anehnya mayoritas manusia tidak mau, tidak rela, tidak ridho, tidak cinta berwalikan kepada Allah. Mereka lebih cinta berwalikan kepada hawa nafsunya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah tahu, sudah kita bisa belajar memahabesarkan Allah di hati kita, yakni mentiadakan nama-nama diri manusia kita di hati kita, yang ada hanya Allah. Maka maha besarkanlah Allah di segala lini keadaan apapun yang di hadapan kita. Inilah pintu kemenangan hamba kepada Tuhannya. Di sanalah hawa nafsu, iblis dan setan terbelenggu hingga fitrah kembali seperti bayi. Inna lillahi, dari kulah yang suci engkau kulahirkan, engkau kuciptakan, dan kembali kepada kulah yang suci kalian semua dikembalikan. Ketika badan sudah tidak bisa mengaku-ngaku lagi bahwa hidup dan badan ini hidup manusia dan badan manusianya, maka sucilah kembali seperti bayi. Wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin
bagi para pemirsa. Salam kenal dari Abdul Halim, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Semoga Allah selalu membimbing hati kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.